Ya, kegiatan media informasi kita sebenarnya tidak mesti harus medsos ya. Kita menulis berita juga itu bisa masuk kegiatan yang bisa diisi di DRP. Kita sudah punya kanal saluran blog TPP Mubar yang bisa kita gunakan untuk menulis. Ya, misalnya ini ada di blog. Saya buka blog tadi, saya sudah tunjukkan cara menyimpannya. Misal dulu pernah Hamid mengirim berita ke saya, kemudian saya muat gitu. Itu kegiatan Musdes kalau nggak salah waktu itu, mana ya? Mana ya waktu itu ya? Ini apa ya? Oh ya ini. Ini ya ini benar. Desa Tangkumaho gelar musyawarah desa untuk pembentukan tim penyusun RKP tahun 2006. Nah, kalau misalnya teman-teman menulis, maka untuk bahan medsosnya teman-teman itu mudah. Ini sudah bisa kita share gitu. Ini kita bisa share ke Twitter, WhatsApp, Facebook. Nah, misalnya Twitter. Ini secara otomatis ini akan terkirim. Ini langsung masuk ke akun Twitter saya. Kita tinggal posting gitu. Atau kita tinggal tambahkan saja di sini kita mau tag siapa gitu, misalnya Prabowo, misalnya Pak Menteri misalnya Yandri Susanto gitu. Mana yang benar ya? Yang ini ya, Yandri Susanto. Bisa kita Kemendes langsung gitu kan. Bisa kita BPSDM, cari BPSDM Kemendesa mana ya? BPSDM Kemendesa. Nggak ada ya? Nah ini ada BPSDM Kemendesa. Yang penting kita follow dulu. Ya, atau kita tag siapa di sini, kemudian kita posting. Nah, hasil postingan kita itu bisa kita laporkan di DRP di media sosial kita. Itu contoh itu. Saya hapus ya. Kembali. Begitu juga ke Facebook. Ini kita bisa share ke Facebook. Ini sudah ada untuk nge-share ke Facebook. Kita tinggal kita klik ini. Maka akan langsung ya, ini akan langsung lari ke Facebook kita. Tuh. Kita bisa tandai orang di sini, tandai saya gitu, tandai Pak Laira Prabowo Subianto. Ini bisa kita Hariza Patria, Kemendes, ya kan? Ini bisa, atau Pak Cecep sekalian ini yang Korbit bisa kita tandai. Ya. Kalau kita sudah tandai, maka bisa kita posting. Ya. Itu satu kegiatan medsos juga namanya. Ya, itu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya kita punya materi, terus nanti saya gimana sih caranya mau buat materi berita Pak misalnya? Ya sederhana, sekarang kan kita sudah pakai zaman teknologi canggih ya, maksudnya bukan lagi kayak dulu kita mau orang jadi wartawan sekarang mudah saja itu. Yang penting dalam tulisan kita itu kan memenuhi unsur 5W1H. Nah, bagaimana caranya? Maka saya biasanya itu pakai AI, ChatGPT ini. Teman-teman bisa unduh, cari di Play Store itu cari aja ChatGPT. Nah, ini gratis. Ya, artinya ya kita pakai yang gratisan lah. Kalau mau bagus berbayar tapi cukup kita gratis. Misalnya saya gini ya. Dan ini bisa kita rekam suara kita. Misal Yunus kemarin misal cerita bahwa apa dan terus terang untuk menulis, jadi ada dua ya. Satu, kalau kita mau upload di blog, kita tulis dalam bentuk berita pendampingan kita. Tetapi ada menu di DRP teman-teman. Ada menu DRP itu berita harian desa. Dan saya rasa kita mungkin belum pernah ya mengisi aktivitas di menu itu gitu. Di ini berita harian dari desa. Ini sama isinya, tetapi kita bisa meliput apapun yang terjadi di desa walaupun itu tidak berkaitan dengan pendampingan kita. Ya, misal ada kegiatan kunjungan bupati kah, atau misalnya di situ ada kegiatan dari instansi OPD yang ke desa, misalnya penyerahan bantuan bibit kah, benih kah gitu ya. Atau misalnya kegiatan terkait Kopdes pengambilan titik koordinat. Itu bisa kita liput dan kita masukkan sebagai kegiatan kita di DRP, namanya berita harian dari desa. Tinggal kita tulis aja di sini lokasinya di mana, sama ya detail kegiatannya, judul kegiatannya misalnya gini, meliput kegiatan pengambilan titik koordinat gerai Kopdes Meraputi Desa Tondasi misal. Katakanlah saya Yunus ini kan, kemarin saya dengar katanya bersih tegang dengan Om Loreng masalah lahan. Ini bisa kita muat beritanya. Deskripsinya kita memuat isi informasi tadi, paling tidak memuat 5W1H tadi. Itu siapa, di mana, kapan, bagaimana,
Intinya itu, when, where, who, why, kenapa, kemudian how, bagaimana prosesnya, termuat di sini. Terus bagaimana caranya Pak supaya saya bisa membuat berita yang memenuhi unsur 5W1H tadi? Maka kita bisa gunakan AI. Bisa kita pakai namanya ChatGPT ini gitu. Misal gini ya, saya pakai, mau ketik bisa, misalnya saya pendamping lokal desa PLD Kecamatan Tiwara Utara, mau buat berita tentang pengambilan titik koordinat Gerai Kopdes Merah Putih KDMP. Atau bisa buatkan saya beritanya. Maka kalau kita tulis begini, maka dia akan minta bahannya. Nah, akan muncul seperti ini. Wah, ini malahan dia langsung buatkan saja gitu. Ini saking canggihnya ini. Berita kegiatan PLD Kecamatan Tiwara Utara lakukan pengambilan titik koordinat Gerai KDMP. Ini ya. Nah, pengambilan titik koordinat dilakukan untuk memastikan PLD Kecamatan Tiwara Utara menyampaikan bahwa ini kan versinya AI. Tapi kita bisa membuat versi kita gitu. Tinggal kita ketik saja. Dan ini juga bisa pakai suara teman-teman. Kita tinggal tindis mic ini yang di ujung. Sudah kita tulis begini. Maka tadi yang saya sebut tadi muncul di sini. Tuh kan. Nah, buatkan saya berita. Langsung diambilkan ini berita. Nah, teman-teman, ini contoh saja ya. Tetapi kalau mengenai anunya tadi itu bisa kita buat pakai 5W1H tadi. Misalnya kegiatannya pengambilan titik koordinat Gerai KDMP Desa Tondasi gitu ya. Desa Tondasi. Terus pelaku kita tulis Babinsa Kades Pemdes, wakil masyarakat gitu misalnya. Waktunya kapan? Misalnya waktu, tulis saja sini waktu. Misalnya Selasa, misal ya, saya tidak tahu hari Selasa. Kamis misalnya. Kamis tanggal berapa hari Kamis kemarin ya? 13 ya. Kamis 13 November 2026. Ya 2025 sorry. Terus lokasi X Pasar Desa, lokasi di X lokasi Pasar Desa Jalan Poros Tondasi. Terus nah, sekarang kita buatkan berita singkat. Buatkan narasi. Bahkan kita bisa minta kalimatnya narasi berita singkat dengan jumlah kata maksimal 500 kata. Udah, ketik. Nanti dia buatkan. Tuh, jadi. Udah. Ini kalau mau buat 300 kata 300 saja. Nah, kalau sudah, bagaimana caranya? Saya mau isi tadi di mana tadi? Di berita harian desa. Ini ada di bawah. Logo ini kan ada jempol di bawah itu, soal kemudian bagikan. Nah, salin saja yang di paling pojok, salin. Udah tersalin. Masuk tadi ke DRP. Tulis di sini. Ini hapus yang tidak perlu. Ini kan kebetulan ini hapus yang tidak perlu. Nah, sudah. Ini sudah jadi nih beritanya.
Nah, ini hapus. Mana tadi itu? Berita kegiatan tuh. Ini hapus. Kalau ada foto, memasukkan fotonya. Nah ini ya, udah jadi. Dulu kegiatannya misalnya meliput kegiatan pengambilan titik koordinat lahan untuk gerai ADMP. Udah, teman-teman masukkan tokoh yang hadir siapa gitu ya, peran teman-teman sebagai apa di situ. Atau kosongin juga tidak apa-apa. Ada yang hadir lagi perempuan, jumlah, foto kirim. Nah mengenai waktunya kapan ya, waktunya ya sejak tadi teman-teman liput berita itu gitu, jam berapa gitu mulainya itu kegiatan itu, pagi kah, selesainya jam berapa, ya isi di situ waktunya, tanggal apa, mulai dengan selesainya gitu kan, kapan kirim jadi. Nah itu salah satu contoh yang bisa kita gunakan. Nah terus kalau untuk isi di blog ya sama teman-teman tadi itu, dari ChatGPT ini teman-teman bisa salin kemudian kirim ke saya, WA kan ke saya, isi beritanya ini Pak gitu, tambahkan dengan foto, saya akan upload di blog, kita tadi ini di sini beritanya saya akan upload di sini. Kemudian teman-teman pada saat sudah upload, teman-teman buka, kalau bilang udah terbit tuh beritanya, nah terbit beritanya teman-teman bisa share ke grup Kades, tinggal pakai WA gini, WhatsApp, klik logo WhatsApp, maka link beritanya tinggal kita pilih mau kirim kemana, misalnya kok kirim ke TPP Una Barat misalnya gini, nah kan dia akan muncul di sini beritanya, tinggal kita kirim gitu. Itu contoh, atau kita kirim ke grup Kades atau kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya enggak sulit lah teman-teman itu kalau sekarang mau menulis berita kayak apa kayak gitu, karena kita sudah punya teknologi gitu. AI itu kita gunakan secara positif aja gitu. Dan jangan minder dengan teknologi ini, suka tidak suka kita harus paling tidak kita bisa tahu, kita bisa gunakan gitu. Namanya chat GPT. Jadi kita bisa mau bertanya apa saja di sini bisa. Jadi saya kalau